Selamat siang, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa ya? Lihat dulu. Hari Selasa. Oh, hari Kamis tanggal 14 Juli 2022. Seperti biasa saya membawakannya di daerah Bintaro Sektor 9 Public Air Aksogi. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 8. Keluaran 3 6 sampai 8. Saya bacakan Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 8. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, ini Musa sudah betul-betul berjumpa dengan Tuhan, di mana dia menghampiri ada pohon yang ada apinya tapi tidak terbakar. Nah, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dan dikatakan bahwa Musa itu takut ya melihatnya, karena memang kalau orang berhadapan dengan Tuhan dia pasti dia akan mati. Sehingga Musa mendengarkan siapa yang bicara ya, karena dia sudah mengatakan ketika dipanggil ayat 4 itu, Musa, ya Allah. Nah, Musa langsung panggil ya Allah, dan dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah ayahnya. Kemudian ayahnya itu nenek moyangnya siapa ya? Nenek moyang ayahnya adalah Abraham, Ishak, Yakub. Nah, inilah trademark atau Allah yang khusus ya. Allah yang khusus yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa mereka? Mereka adalah nenek moyang yang pertama dipanggil Tuhan untuk keluar, yaitu Abraham dari rumah orang tuanya di Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang akan Tuhan berikan. Dan Abraham mendengar suara itu dan dia berangkat dengan istrinya Sarah dan ponakannya Lot. Tidak tahu negeri mana yang akan diberikan. Nah, ketika dia jalan rupanya negeri itu negeri Kanaan ya, tanah Kanaan yang di situ ada orang Het, orang Yebus dan lain-lain. Dan Tuhan katakan itu akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, itulah Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan ya kepada Musa ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan dikatakan bahwa Tuhan mendengar keluh kesah dari orang Israel yang di Mesir yang sudah dijadikan budak oleh Fir'aun. Dikatakan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir ya, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan mendengar doa mereka ya, seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah, itu maksudnya para algojo ya, yang membuat mereka sengsara gitu. Kemudian Tuhan katakan mengetahui penderitaan mereka. Jadi bahwa orang-orang Israel yang ada di Mesir itu menderita akibat perbudakan. Dan katakan bahwa Tuhan turun ya. Tuhan turun itu maksudnya Tuhan mau menolong ya, menolong mereka, karena Tuhan sudah dikatakan sungguh memperhatikan kesengsaraan umatnya di Mesir. Kemudian turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi Tuhan akan membuat orang itu lepas dari tangan orang Mesir dan membawa mereka ke negeri yang baik dan luas, itu ya, negeri Kanaan
yang dikatakan berlimpah dengan susu dan madunya. Di sana tempat orang Het, Amori, orang Periz, dan orang Hebi, dan orang Yebus. Loh, kan udah ada penduduknya, tetapi Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada orang Israel. Berarti harusnya penduduknya itu orang Yebus dan lain-lain itu ya harus diusir ya, dan bagaimanakan lah gitu. Pokoknya orang Israel akan menempati negeri tersebut yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub di situ. Nah, itulah informasi yang Tuhan berikan kepada Musa yang akan memimpin mereka keluar dari Mesir, membawa orang Israel itu ke tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Jadi itulah jawaban Tuhan dari doa-doa orang Israel di Mesir, penderitaan mereka, laporan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan setelah genap ya waktu yang Tuhan sudah tentukan kapan dia akan menolong, dan dia sudah siap untuk menolong orang Israel dengan perantaraan Musa sebagai pemimpin mereka nanti. Nah, itu adalah sesuatu hal kabar yang menggembirakan ya bagi kita juga. Sekarang pun Tuhan juga akan menolong kita. Bukannya Tuhan lupa dengan doa-doa kita, tapi Tuhan punya waktu kapan dia akan menolong kita. Yang penting kita terus berusaha meminta, berdoa, meminta pertolongan dengan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan dan Tuhan tetapkan. Katakan oleh Tuhan pada Musa, saya akan menolong mereka, melepaskan mereka dari orang-orang Mesir. Begitu juga dengan kita. Tuhan akan mengatakan, saya akan menolong engkau lepas dari segala masalah yang kita hadapi. Tuhan yang dulu disembah oleh Musa, oleh orang Israel, sama dengan Tuhan yang kita sembah juga sekarang. Jadi dia tidak berubah, pertolongannya juga tidak berubah. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Oke, itu firman Tuhan untuk hari ini. Karedok kita akan jumpa karedok yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati.